Kali ini kita akan membahas tentang biaya modal atau cost of capital. Biaya modal ini adalah tingkat pengembalian yang harus dihasilkan oleh perusahaan atas investasi proyek untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya. Istilahnya, berapa ya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa mensupport kegiatan operasionalnya. Jika risiko dianggap konstan, maka proyek dengan tingkat pengembalian di atas biaya modal akan meningkatkan nilai perusahaan. Kalau proyek dengan tingkat pengembalian di bawah biaya modal, berarti nilai perusahaannya turun, berarti rugi ya. Asumsi dasar biaya modal yang pertama risiko bisnis, kemudian risiko keuangan, dan biaya setelah pajak. Dengan asumsi lain kita anggap tetap ya, ceteris paribus. Konsep dasarnya mencari modal pinjaman sekaligus dalam jumlah besar, namun mencerminkan keterkaitan dengan aktivitas pembiayaan. Jika sekarang perusahaan menarik dana dengan menggunakan modal utang, di waktu yang akan datang perusahaan harus menarik dana dengan menggunakan modal sendiri. Banyak perusahaan mempertahankan kombinasi utang dan modal karena untuk mencapai titik yang optimal ini disebut target struktur modal. Jadi komposisi antara utang dan modal itu harus dijaga dengan baik. Biaya rata-rata modal jangka panjang. Ini ada utang jangka panjang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Pertama kita masuk utang jangka panjang. Ini ada penetapan perhitungan atau perkiraan. Untuk penetapan, jika hasil penjualan obligasi sama dengan nilai nominalnya, maka biaya sebelum pajak sama dengan tingkat bunga kupon. Kemudian ditetapkan menggunakan hasil pada waktu jatuh tempo. Kemudian perhitungan biaya. Ini bisa dengan mencari IRR. Kalau dari sudut penerbit, ini dinilai sebagai biaya jatuh tempo atau year to date maturity. Ini bisa dihitung menggunakan trial error, financial calculator, atau spreadsheet. Ini IRR sama dengan IRR yang kita pelajari pada penganggaran modal ya. Kemudian kita bisa memperkirakan biaya utang dengan rumusnya KD sama dengan I tambah BO kurang ND bagi N. Totalnya dibagi dengan BO tambah ND bagi 2. Ini contohnya sebuah perusahaan manufaktur menjual obligasi 20 tahun. Berarti N-nya di sini 20 ya. Nilai 10 juta. Jika bunga kupon 9%, par value 1000. 1000-nya di sini. Obligasi serupa memberikan bunga 9% lebih besar dari 9%, maka perusahaan harus menjual dengan harga 980. Flotation cost-nya 2% atau 20 rupiah. Jadi 980 kurang 20 kan dapatnya 960. Letaklah di sini. Inilah 960-nya. Bunganya I berarti 9% kali 1000, dapatnya 90. Setelah kita hitung dapatnya 9,39%. Biaya utang setelah pajaknya, kalau diasumsikan pajaknya ada 40%, berarti biaya utangnya adalah 5,63%, pakai rumus yang ini. Jadi biaya utang untuk si perusahaan ini adalah 5,63%. Berikutnya ada biaya saham preferen. Rumusnya dividen dibagi dengan nilai sahamnya. Nah, di sini contohnya masih PT yang sama.
sebelumnya masuk sini dulu ya. Saham preferen merupakan bentuk khusus kepemilikan perusahaan. Dia menerima dividen sebelum laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini dinyatakan dalam bentuk uang atau persentase per tahun. Kalau saham preferen Rp4, maka harus dibayar dividen ke pemegang saham preferen sebesar Rp4 setiap tahun untuk setiap lembar saham preferen dimiliki. Kalau saham preferen 8%, bila nominal 50 berarti 8% kali 50, artinya Rp4 per lembar saham juga. Ini contohnya, PT ini mengeluarkan saham preferen 10% dengan nilai nominal Rp87 tiap lembar. Biaya penerbitannya Rp5 per lembar. Dividen tahunannya berarti Rp87 kali 10%, dapatnya 8,7, berarti ini. Nah, dividen harga saham preferennya kan 87, tapi biaya penerbitannya Rp5. Berarti ini dikurang dapatnya 82, 8,7. Setelah dihitung dapatnya 10,61%. Berikutnya biaya modal untuk saham biasa. Ini investor mendiskontokan investasi dividen yang diharapkan dari perusahaan untuk menentukan nilai sahamnya. Ini bisa pakai laba ditahan dan bisa pakai penerbitan saham biasa yang baru. Ada pakai teknik dividen valuation model dan capital asset pricing model. Kalau dividen valuation model ini sudah pernah dihitung ya sebelumnya di topik sebelumnya dengan constant growth model. Kemudian ada cost of common equity menggunakan CAPM juga sudah pernah dipelajari sebelumnya. Ini menggunakan harga dasar saham. Demikian preferensi risiko pengembalian diharapkan oleh investor. Kalau teknik secara teori sama, tapi dividen valuation model sering dipakai sebab data yang dibutuhkan lebih mudah tersedia. Kalau menggunakan dividen valuation model untuk mencari biaya modal saham biasa, dapat dengan mudah disesuaikannya biaya penerbitan sekuritas untuk mencari biaya saham biasa yang baru. Contoh, perusahaan tahun lalu bayar dividen Rp2,5 per lembar. Pertumbuhan 10%, harga jual Rp50 per lembar. Berarti dividen tahun ini berarti kan dividen tahun lalu tambah 1 kali 1 tambah growth ya. Dapatnya 2,75. Maka biaya modalnya 2,75 dibagi 50 tambah growth, pertumbuhan dividennya 10%. Jadinya hasilnya 15,5%. Kalau biaya laba ditahan laba ini sama aja dengan biaya modal saham biasa ya. Kemudian biaya penerbitan saham biasa baru. Ini rumusnya. Ini ambil contoh dari yang ini tadi. Kalau rupanya ada biaya penerbitannya Rp4, maka di bawahnya kurangi Rp4, jadinya 2,7 bagi 46 tambah 10%. Dapatnya 15,98%, jadi lebih tinggi biayanya ya. Kemudian biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, WACC biasanya. Ini pakai pembobotan sebenarnya. Ini persen dari utang, persen dari saham preferen, dan persen dari saham biasa. Bobot dan biaya. Nah, ini ada contoh. Kalau pakai utang 40 juta, preferen 10 juta, saham biasa 50 juta dari total 100 juta, maka masing-masing komposisinya 40%, 10%, dan 50%. Tinggal kita bagi ya. Biaya modal masing-masing 5,67, 9,62, dan 15,8. Kalau ini angkanya kita ubah dulu, kita sesuaikan dengan yang tadi ya.
11,5. Yang untuk saham preferen 10,61. Nah, sekarang kita hitung berapa jadinya. Hasilnya 11,063%. Jadi inilah dia biaya modalnya kalau kita pakai komposisi yang seperti ini. Kemudian keputusan biaya marginal dan investasi. Perusahaan hanya akan melakukan investasi jika pengembalian diharapkan lebih besar daripada biaya WHCC. Biaya keuangan perusahaan dan pengembalian investasi akan dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan dan investasi yang dilakukan. Biaya modal marginal tertimbang atau WMCC. Dengan bertambah besar jumlah pembiayaan, biaya dari berbagai jenis pembiayaan akan meningkat yang akan meningkatkan WMCC. Peningkatan biaya komponen pembiayaan disebabkan karena semakin besarnya pembiayaan baru, maka semakin besar risiko penyandang dana. Risiko meningkat sesuai peningkatan ketidakpastian terhadap hasil investasi yang dibiayai dengan dana tersebut. Pembiayaan baru ini dengan saham biasa akan dipenuhi dengan menggunakan laba ditahan yang tersedia sampai habis. Setelah itu baru dipenuhi dengan pembiayaan saham biasa yang baru. Laba ditahan merupakan pembiayaan yang lebih murah dari penjualan saham biasa baru. Jika laba ditahan habis, WHCC akan meningkat dengan adanya penambahan saham biasa baru yang harganya lebih mahal. Ini titik batas, rumusnya BP sama dengan AF bagi W. BP break even, poin, AF jumlah dana tersedia, P-nya proporsi struktur modal. Ini contoh. Dia saham biasa 2 juta dengan utang 1 juta, biaya 7%. Masih contoh yang tadi ya. Dia 50% saham biasa dan 40% utang. Jadi saham biasa 50%, utangnya 40%. Ini tinggal kita bagi dapat masing-masing angkanya segini. Ini ada analisis data kalau kita tabelkan. Dari 0 sampai 2,5 juta, 2,5 juta sampai 4 juta, dan lebih dari 4 juta. Ini masing-masing biayanya. WHCC untuk ketiga res dihasilkan dari 2 break even point, dapat dilihat pada gambar ini. Nah, ini ada schedule investasi. Ini kasusnya seperti ini. Sepanjang IRR lebih besar dari WMCC, maka perusahaan harus menerima proyek tersebut. Nah, ini WMCC kan pergerakannya ini. Di sini berpotongan, berarti hanya proyek A dan B saja yang layak. Sisanya itu tidak layak karena biaya modalnya lebih tinggi daripada IRR-nya. IRR itu adalah persentase keuntungan investasi kita. Bila perusahaan menerima lebih banyak proyek, maka pembiayaan yang dibutuhkan akan lebih besar dan WMCC akan meningkat dan pengembalian akan menurun. Ini jelas ya. Perusahaan akan menerima proyek hanya sampai pada titik di mana pengembalian marginal dari investasi sama dengan WMCC. Nah, dengan mencari pembiayaan baru sebesar 2 juta,
investasi pada proyek A dan B memaksimalkan kekayaan para pemiliknya. Tapi kalau dia investasi tambah ke C, ya makin turun, D juga akan makin turun. Apalagi E akan semakin turun. Ini ada contoh latihan. Kita lihat datanya seperti ini. Kita mau hitung biaya saham biasa, berarti kita masukin ke rumus, dapatnya 13,1%. Sesuaikan saja angkanya langsung. Kemudian ini ada kasus mau pakai utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Kalau utang jangka panjang, inilah dia 27.000 dapatnya dari bunga 18%. 18% kita kalikan 150.000, dapatnya 27.000. 150.000 nya dari sini, 90.000 nya kita dapat dari 95.000 kurangi 5.000 karena ada biaya di situ ya. Tulis biar lebih paham. Nah, bagi 10 ini karena 10 tahun, bagi 2 karena rumus, dapatnya 27,5%. Biaya modalnya setelah pajak, ya kita kan pajak 35%, berarti pakai rumus ini dapatnya 17,875%. Kemudian saham preferen, masukin rumus 22 bagi 115. 22.000 nya dapat dari 22.000 yang ini, 115 nya dapat dari 120.000 kurangi 5.000. Itu sebagai biayanya. Dapat 19,1%. Untuk saham preferen dapatnya 19,1%. Untuk saham biasa, kalau yang debt udah tadi ya, 17,875%. Nah, kalau yang saham biasa, kalau constant growth-nya 17.500, dapatnya dari sini. Ini 17,5. 150.000-nya ambil dari sini. Growth-nya 5%, dapatnya 16,7%. Kalau penerbitan saham baru 17.500 tetap, biayanya di sini kan 175.000. Dia akan diterbitkan 5.000 lebih rendah dan floating cost 2.000, berarti 7.000 total biayanya ya. Pengurangnya 175 kurang 7 kan berarti 168. Nah, ini dia 168 tambah growth 5%, inilah hasilnya 15,4%. Jika strukturnya perusahaan seperti ini kondisinya, berarti kan kita totalin dulu masing-masing ini. 150 tambah 120 tambah 175 tambah 50, totalnya tuh 495. Nah, kita hitung komposisi bobotnya masing-masing. Berarti utang 150 bagi 495 sekian. Saham preferen, saham biasa, penerbitan saham baru juga kita hitung. Kemudian angka ini masing-masing kita pindahkan ke sini, yang ini ke sini, dan seterusnya. Angka-angka ini kita dapatkan dari yang ini, yang sudah kita hitung tadi sebelumnya. Ini ya semuanya ya, sama ini juga sudah dihitung, hasilnya 16,051%. Jadi ini ada ringkasan materi tentang biaya modal, menghitung biaya modal, sumber modal dari jangka panjang, saham preferen, modal biasa, saham biasa, laba ditahan, ada penerbitan saham baru, kemudian ada perhitungan WACC. Oke, semoga materi ini dapat dipahami dengan baik.